Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Bella Puspita dengan NIM 20321-10127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi umum pada kupu-kupu sebagai tugas pemenuhan praktikum bio OPT atau DPT pada acara pertama. Di praktikum kali ini, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu cutter, sapu lidi pengganti pinset, wadah, serta kupu-kupu. Sebelum dimulainya praktikum, saya akan menjelaskan mengenai apa itu hama. Hama dalam arti sempit yang berkaitan dengan budidaya tanaman adalah semua hewan yang merusak tanaman atau aktivitas hidupnya dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis. Metamorfosis dari kupu-kupu itu sendiri yaitu termasuk dalam metamorfosis sempurna, di mana dimulai dari telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, yang terakhir yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu adalah sekelompok serangga bersayap yang memiliki warna sangat indah. Serangga terbang yang mengalami metamorfosis ini sering hingga pada tumbuhan berbunga untuk menghisap nektar. Ciri khas utama dari kupu-kupu adalah mengalami metamorfosis 4 fase atau sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan kupu-kupu. Secara ilmiah, klasifikasi kupu-kupu sangatlah bervariasi sesuai dengan jumlah spesies yang ada di bumi. Sebagian ahli ada yang beranggapan bahwa ngengat dan kupu-kupu adalah spesies yang sama karena mempunyai morfologi tubuh serupa. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kedua binatang tersebut berbeda. Sekarang, mari kita mempraktekkannya. Pada bagian pertama adalah kepala atau caput yang terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu satu mata. Kupu-kupu mempunyai dua bola mata yang cukup besar dan tampak jelas. Bagian ini juga disebut sebagai mata majemuk yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan sekitar. Selain itu, insekta ini juga mempunyai mata lain yang disebut ocelli atau mata tunggal. Ocelli terletak di sela-sela rambut halus dan berfungsi untuk menajamkan penglihatan. Yang kedua yaitu mulut. Pada bagian mulut, kupu-kupu terdapat rahang bawah yang berbentuk menyerupai tabung. Bagian ini berfungsi untuk menggigit dan juga sebagai alat untuk menghisap nektar bunga. Rahang ini akan keluar jika diperlukan dan kembali menggulung masuk setelah tidak dipakai. Yang ketiga yaitu antena. Bentuk antena kupu-kupu biasanya berbeda antara setiap spesies, namun yang paling umum berbentuk bulu ayam dan sisir. Antena ini terletak di kepala bagian atas dan berfungsi untuk meraba karena mengandung sel yang peka terhadap lingkungan khususnya makanan. Pada bagian yang kedua adalah data atau thorax, merupakan bagian yang terletak di antara kepala dan perut. Bagian ini terhubung dengan kepala melalui suatu membran tipis yang berperan sebagai leher. Terdapat 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap pada bagian thorax, yang terdiri atas beberapa bagian. Satu yaitu metatothorax. Bagian ini adalah tempat sayap belakang dan kaki belakang menempel. Mesothorax. Bagian ini menjadi tempat kaki tangan dan sayap depan untuk menempel. Prothorax. Bagian ini adalah tempat kaki depan kupu-kupu menempel. Bagian dada atau juga disebut thorax pada kupu-kupu sangat sensitif dan vital karena di dalamnya terdapat otot-otot yang membantu serangga itu terbang. Pada bagian yang ketiga adalah perut atau abdomen, merupakan bagian yang lunak dibandingkan kepala dan dada. Perut memiliki 10 segmen, namun hanya 7 atau 8 yang mudah terlihat. Segmen ujung merupakan alat kelamin dari kupu-kupu, di mana pada jantan terdiri dari sepasang penjepit. Sedangkan pada betina, segmen tersebut berubah menjadi ovipositor atau alat untuk meletakkan telur. Demikian video praktikum morfologi kupu-kupu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Sampai jumpa.